mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Tema kita pada ibadah kedua ini adalah idealisme. Saya selalu sarankan supaya Bapak Ibu Saudara mendengar yang ke-1 juga, saling melengkapi ya. Istilah malpraktek itu sudah istilah umum dan setiap orang mengerti. Tetapi pada umumnya orang akan membayangkan itu persoalan medis. Ada penyimpangan di praktek medis. Biasanya begitu kalau ada istilah malpraktek. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia bukan malpraktek, malapraktik. Kalau bahasa Indonesia yang baku. Tapi kita seringkali pakai yang umum aja lah ya, malpraktek. Ya. Mal itu artinya buruk, tidak normal, salah, atau bahkan jahat. Jadi malpraktek adalah suatu praktek yang tidak normal, salah, buruk, atau jahat bahkan. Mengapa? Bayangkan kalau seorang petugas medis melakukan malpraktek. Akibatnya sang pasien itu bisa bukannya sembuh, malah lebih parah. Bahkan dalam keadaan tertentu malah bisa meninggal. Ya. Dulu pengalaman saya dengan ibu saya, ketika itu ibu saya diserang stroke pagi hari sekitar jam 10. Saya bawa ke rumah sakit. Saya telepon dulu tuh. Ada ruangan? Ada. Sesampai di rumah sakit, nggak ada Pak, penuh. Ini lagi stroke nih. Waduh, saya kesana kemari loh Bapak Ibu. Pernah ke rumah sakit yang besar. Masuk ke UGD, ditangani dulu kan. Terus saya tunggu di luar sebentar gini. Kok nggak ada kabar? Saya masuk ke dalam. Loh, ibu saya lagi tergeletak, nggak ada dokter, nggak ada siapa-siapa itu. Loh ini bagaimana ini kok didiamkan? Saya bilang, iya lagi penuh Pak. Ini loh, penuh kok nggak ngomong-ngomong, saya bilang. Waduh, dunia ini luar biasa emang. Saya bawa lagi ke tempat lain. Sampai malam jam 10. Baru dapat tempat. Stroke-nya pagi. Sudah terlambat ya. Ketika sampai ke rumah sakit, dipasang selang oleh susternya. Masangnya gini, saudara. Darah ngusul. Saya langsung marah. Aduh, saudara yang jadi suster ya, kalau dengar khotbah saya, kau jangan jadi suster kalau nggak bisa jadi suster. Kalau tidak punya hati. Itu ditusuk itu artinya. Itu jangankan stroke, kita aja kalau ditusuk keluar darah, waduh, ya. Itu kejam loh. Kalau ada seorang suster sama pasiennya sampai kasar itu kejam loh. Itu kejam, saudara. Malpraktek itu namanya. Kalau seorang, ini cuma misal ya, nggak ada di sini sih, nanti tersinggung. Misalnya, ada seorang dokter, mestinya kasih 5 mili suntikan itu. Dia kasih 10. Kenapa? Dia mau eksperimen. Meninggal. Itulah mama saya dulu Pak. Saya, berapa mili ini? 10. Langsung dokternya bilang, waduh. Saya udah tahu, loh kok waduh? Waduh. Kamu waduh ya. Nanti kamu waduh-waduh lagi di neraka sana. Sembarangan tuh nggak? Mengerikan loh. Kita itu ya kalau tidak bisa jadi seseorang tertentu, jangan jadi. Kalau nggak bisa ngajar, jangan jadi guru. Nanti muridmu sesat pikirannya. Makanya Alkitab bilang begitu kan. Kalau kamu nggak bisa jadi guru, jangan jadi guru. Lebih baik batu kilangan diikat di lehermu. Dan kau dibuang ke laut sana biar tenggelam. Daripada kau menyesatkan domba-dombaku, kata Tuhan. Itu malpraktek. Malpraktek itu luar biasa loh. Jadi bukan soal medis. Dalam banyak hal manusia itu malpraktek. Kalau saudara ditanya, saudara apakah anak Allah? Jawabannya, kalau bukan anak Allah, anak siapa nih? Kalau bilang amin, apakah sudah praktek? Ataukah cuma teori?
Atau bahkan praktek sih, tapi prakteknya salah, malpraktek. Itu maksud saya ya. Jadi saya sengaja pakai istilah medis malpraktek itu supaya kita mengerti. Kalau seseorang malpraktek, pasiennya jangankan sembuh, makin parah, bahkan organ yang masih sehat pun jadi sakit, jadi rusak. Kalau salah penanganan ginjal rusak loh itu. Akhirnya mati. Saya ada yang cerita saya itu, Pak, itu teman saya berangkat ke rumah sakit masih sehat tuh Pak. Habis itu nggak pulang lagi dia. Langsung ke Pondok Rangon. Loh diapain? Saya bilang. Itu pasti malpraktek tuh. Hati-hati ya. Makanya kalau jadi dokter, kau disumpah jabatan dan sebagainya, itu tugas yang mulia. Jangan malpraktek. Kalau kau nggak yakin, jangan coba-coba. Ini manusia bro. Ya, makanya kalau kau nggak belajar Alkitab, jangan khotbah. Nanti korbannya banyak jemaat. Nanti pikirannya kemana-mana. Jemaat datang mau cari Tuhan. Malah dibohongin. Saudara, saya dengar suara Tuhan. Saudara kalau mau hubungi Tuhan, bayar. Per orang $5.000 sekarang juga. Wah itu udah bohong besar itu yang begitu-begitu. Jangan datang lagi ke gereja-gereja yang minta duit melulu. Karena kebenaran itu bukan soal duit. Ini soal bagaimana seseorang itu malpraktek. Kamu hidup sebagai manusia, prakteknya bagaimana? Malpraktek atau tidak? Lah, keselamatan itu apa sih saudara? Kalau Tuhan datang memberikan diri untuk mati di kayu salib, apa itu keselamatan? Supaya manusia yang mikirnya miring itu sekarang jadi lurus. Supaya yang tadinya malpraktek hidupnya jadi praktek yang benar. Nah banyak orang malpraktek. Jadi mulai sekarang ya ibu-ibu ya, kalau suaminya kasar gitu, ingetin, Pak dilarang malpraktek. Itu artinya malpraktek. Mulutnya dipakai untuk malpraktek. Padahal mulut ini diberikan Tuhan untuk menjadi berkat. Lah kok malah buat kasar, malpraktek itu namanya. Ya, hati-hati saudara. Malpraktek itu penyebabnya banyak. Karena kesembronoan, lalai, tidak teliti, tidak tahu, tapi coba-coba ngawur. Nah itu malpraktek tuh. Cerita Alkitab padahal dia nggak ngerti. Ngawur akibatnya. Ngawur. Saudara, Tuhan itu ingin loh saudara itu ngasih persepuluhan tiap kali datang. Oh itu ngawur pasti. Itu ngawur. Hati-hati saudara. Ya. Tuhan tidak mau uang kita. Tuhan mau hidup kita. Selamat atau tidak. Tuhan maunya kita sembuh dari malpraktekmu itu loh. Hidup kok malpraktek sekali. Jadi jangan mikir, mulai sekarang jangan mikirin dokter atau siapa yang malpraktek ya, diri sendiri. Aku lagi hidup nih. Aku percaya Tuhan Yesus. Ya tapi malpraktek apa enggak? Kalau teorinya sih enggak malpraktek, teori benar. Tapi benerannya hidupnya bagaimana? Ya. Malpraktek itu dalam kalimat kata lain malfunction. Apa itu malfunction? Tidak berfungsi. Mestinya kita berfungsi sebagai anak Allah. Tapi kok kayaknya lebih mirip si satunya itu. Lebih mirip setan. Itu malpraktek namanya. Karena di mulut ngakunya anak Allah. Hidupnya anak setan. Coba bayangkan. Jadi jangan nunjuk orang lain malpraktek. Diri sendiri urusannya sekarang. Apakah kita sudah tidak malpraktek atau masih? Jadi bukan hanya bidang hukum, bidang medis, termasuk bidang hukum. Malpraktek enggak ya? Itu para hakim, jaksa, pengacara, malpraktek apa enggak ya? Ya saya harap sih tidak. Ini di planet lain gitu ya. Ada yang kolusi gitu. Hakim, jaksa, pengacaranya. Waduh itu malpraktek loh itu. Makanya kitab pengkhotbah berkata begini.
Di tempat yang seharusnya ada keadilan, yaitu pengadilan, tidak ada keadilan. Itu Alkitab yang berkata, kitab pengkhotbah. Tapi di bawahnya tulisannya, segala sesuatu ada waktunya. Jadi untuk orang-orang yang malpraktek, segala sesuatu ada waktunya, bro. Hidupmu itu seperti tarikan nafas. Habis. Singkat. Bahasa Ibraninya hevel. Sia-sia hidupmu itu. Singkat. Singkat aja malpraktek, bukannya praktek yang benar. Ya. Singkat seperti uap. Semuanya seperti fata morgana. Kaya raya, terkenal. Seolah-olah bisa dinikmati. Seperti uap itu loh, ada sih. Dipegang nggak bisa tapi. Kekayaan seperti itu. Suatu hari kalau saudara tergeletak nggak bisa apa-apa, kekayaannya buat apa? Percuma ditinggal. Percuma. Itu tidak berfaedah. Tidak berguna. Jangan menyimpan kekayaan terlalu banyak, saudara. Itu mencelakakan. Ya, bukan berarti lalu dikasih ke gereja semua, tidak. Kita harus berfungsi sebagai anak-anak Bapa di surga. Kalau hukum aja bisa malfunction, malpraktek, yang lain-lain bisa sekali. Misalnya contohnya profesi akuntan. Akuntan bisa nggak malpraktek? Bisa bikin laporan palsu keuangan, itu malpraktek namanya. Kau belajar keuangan untuk apa? Untuk bikin palsu. Untuk bikin yang benar. Ya, itu dikasih tarikan nafas oleh Tuhan untuk apa? Bisa nafas. Supaya hidup benar. Kok malah malpraktek? Ya, yang parah itu ya. Saya tahu jemaat ada yang profesinya itu. Nggak apa-apa. Yang parah itu adalah marketer. Marketingnya investor. Investasi keuangan. Parah itu. Para marketer itu. Kalau ketemu saya, awas kau ya. Kok ngancam Pak? Bukan. Maksudnya kita harus selesaikan secara baik-baik. Nggak ada jemaat yang bilang sama saya gini, Pak, saya profesinya ini Pak, boleh nggak? Boleh, tapi yang benar, jangan malpraktek. Saudara kalau mau investasi ya, ini ada produknya begini nih. Ini resikonya berat, ini sedang, ini kecil. Tapi kalau kecil, bunganya kecil. Ya dong. Nah, saudara maunya gini, resikonya kecil, bunga gede banget Pak. Oh, itu pembohong pasti. Banyak korban kan, dari zaman ke zaman banyak korban, orang tertipu. Investasi berapapun, hilang, amblas. Itu ya kalau jadi marketingnya itu, investasi itu yang jujur. Bapak Ibu ya, kalau mau investasi, jangan semua ditaruh sini, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Diajarin orang itu. Jangan mentang-mentang yang investasi ibu-ibu nggak ngerti apa-apa di semua aja Bu, nanti untungnya gede nih. Wah, amblas. Terus gimana? Itu makanya orang-orang seperti itu yang pertama kali ke neraka dia. Mencelakakan banyak orang. Saya punya satu teman baru pensiun. Uang pensiunnya dimasukin semua ke investasi. Habis, saudara. Saya langsung, waduh, jahat sekali nih marketernya. Jahat sekali nih. Bukan jahat, jahat. Bapak Ibu tahu kan gaya bahasa jahat itu. Oke, jadi, tapi ini bukan cuma profesi loh, saudara. Siapapun ya, bisa malpraktek. Itu pembuat kue basah di pasar. Cuma pembuat kue bisa nggak malpraktek? Bisa. Biar bagus warnanya dikasih warna batik. Dia pikir lagi batik kali ya. Dimakan nggak taunya sama orang. Ya kan? Bakso sapi. Dagingnya tapi daging tikus. Wah, saudara makan, kok enak ya sapinya ya? Sapinya beda nih. Ya emang beda, sapinya ini punya buntut kecil. Itu malpraktek loh. Banyak makanan dikasih borak kan sama formalin. Makanya kalau sebenarnya kita mati nggak usah diformalin, udah banyak formalinnya. Aduh, formalin bisa dicampur makanan. Malpraktek itu.
praktek jahat maksudnya. Oh, bisa ya. Padahal ya, apa yang kita lakukan selama kita hidup ini, itu sangat berpengaruh apakah kita selamat atau tidak. Ya. Makanya jangan pernah memisahkan antara iman yang steril cuma di pikiran dengan perbuatan. Perbuatan nggak ada hubungan tuh sama keselamatan. Iman yang ada, itu orang yang suka berhalusinasi dengan pikirannya. Sebab perbuatan tidak bisa dipisahkan dengan iman. Iman tanpa perbuatan, iman itu mati. Clear di Alkitab. Baca kitab Yakobus. Banyak orang itu heran saya. Baca aja nggak mau. Sengaja menghindar. Yang begitu-begitu. Karena mau mencari pembenaran premisnya sendiri. Ya. Lukas 18 ayat 8. Lukas pasal 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, jika Tuhan Yesus datang kembali, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang dicari iman kan? Kalau nggak ada iman, buang. Tapi imannya bukan iman fantasi tadi. Imannya adalah iman yang nyata dalam perbuatan. Yakobus 2 ayat 24. Yakobus 2 ayat 24. Ini suruh baca ini, orang yang teologinya itu mengajarkan keselamatan bukan perbuatan baik. Bukan menyelamatkan. Suruh baca ayat ini, berkali-kali suruh baca. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena, artinya harus ada iman yang ada perbuatannya. Simpel kan? Ini hal sederhana loh. Tidak diperlukan sekolah teologi tinggi-tinggi supaya mengerti kalimat ini. Sederhana banget. Tapi herannya orang yang sudah teologinya, sudah gelarnya doktor teologi, nggak ngerti bacanya. Aneh ya, makin sekolah makin nggak ngerti Pak. Kalau teologinya udah salah itu ya, jadi miring dia mikirnya. Dia lihat yang lurus, kok dia miring ya? Padahal dia yang miring. Kok dikasih tahu ayat, kayak nggak tahu gitu. Udah saya kasih nih, pura-pura ngomong yang lain gitu. Oh ya sudah, blokir. Itu aja, ngapain buang-buang waktu. Saudara kalau nggak suka sama khotbah gini, jangan mampir. YouTube itu kan ibarat rumah kita. Orang mampir nggak suka ya udah jangan mampir kan gitu ya. Ini mau mampir tapi ngerusui Pak. Ngerusui itu komentar yang nggak sopan, ngatain gitu. Aduh. Dia nggak sadar bahwa dia sedang malpraktek. Itu komentar nggak karuan itu kan malpraktek sebenarnya. Loh kamu praktek hidupmu apa? Mulut ini dipakai untuk apa? Untuk memberkati. Bukan untuk keluar kata-kata kotor, nyerang orang. Malfunction, fungsinya tidak berfungsi dia sebagaimana harusnya. Error, dalam bahasa sederhana itu error. Manusia itu error. Aneh. Ya, error. Dulu di kitab Ayub ditulis begini. Sesungguhnya para malaikat bahkan hamba-hambanya tidak dipercayainya. Karena didapatinya tersesat. Kitab Ayub tuh. Tersesat. Tapi dalam teks asli nggak dipakai kata tersesat. Itu terjemahan. Teks aslinya pakai kata tohola. Tohola itu bukan bahasa Batak loh ya. Tohola itu bahasa Ibrani. Tohola. Tohola itu artinya error. Bodoh. Kalau bodoh masih kurang. Goblok. Halus ya. Bahasa Jawa tuh halus banget Pak. Apalagi kalau diputar gitu. Goblok gitu. Lo coba bayangkan. Malaikat di surga. Lah kok memberontak? Namanya apa? Oh, situ yang ngomong ya. Kita lain kali pakai kode aja. Tohola. Jadi kalau ada orang itu kok ngamuk-ngamuk gak karuan gitu ya. Tohola. Nanti kalau dia, kenapa kamu ngomong aku tohola? Apa artinya? Tohola itu artinya pintar. Habis hidup jadi manusia sekali aja tohola. Error.
malfunction. Ibarat kalkulator. Kalau saya ketik 1 tambah 1 sama dengan, harusnya 2 ya. Ada nggak kalau orang pakai kalkulator 1 tambah 1 sama dengan, kok muncul 20, untung aku ini. Harusnya 2 tapi diketik 20, untung. Ada nggak? Ada. Itu rusak namanya. Kalau kalkulator rusak diapain saudara nanya? Oh, langsung dibuang sih. Diperbaiki. Kalau diperbaiki nggak bisa, nah baru dibuang. Sama kita semua. Kita itu rusak oleh dosa. Sedang diperbaiki Tuhan. Jangan malfunction lagi ya, jangan tidak berfungsi ya. Kamu kalau dipencet 1 keluarnya harus 1. Dipencet 2 keluarnya 2. Dipencet 1 tambah 2 keluarnya 3. Kan gitu. Ini bukan pelajaran matematika ini. Oke. Iman, kata iman di Perjanjian Baru dipakai kata pistis. Pistis. Di dalam Perjanjian Lama ekivalennya pistis dipakai istilah dalam bahasa Ibrani itu 3 huruf mati. Alef, mem, nun. Alef itu huruf mati, saudara. Meskipun A depannya. Alef, mem, nun. Ingatnya gini, alef, mem, nun. A-M-N. A-M-N itu bisa jadi apa? Bisa jadi kata apa saja. Nah, ini keistimewanya bahasa Ibrani. Dengan huruf mati yang sama bisa terjadi beberapa istilah, tapi semuanya itu satu rumpun. Menceritakan kasus yang sama. Misalnya, AMN itu bisa menjadi emunah. Emunah. Bisa juga jadi emun. Artinya, yang penting artinya, saudara. Artinya adalah form. Form itu apa ya? Setia, tetap. Iman itu tetap, mantap, tidak labil. Iman itu mantap. Emunah, emun. Arti lain lagi adalah bisa dipercaya. Kalau orang beriman tuh bisa dipercaya, dijadiin bendahara tetap benar. Dijadiin pengkhotbah tetap benar. Dijadikan orang kaya tetap benar. Dijadikan artis tetap benar. Itu orang benar. Dijadiin bukan orang kaya, tetap benar hidupnya. Bisa dipercaya Tuhan. Itu namanya iman yang benar. Jangan gini, pas miskin aja deket Tuhan. Nanti mulai kaya, baru nambah dikit hartanya. Belum banyak, pikirannya udah kawin lagi. Capek deh. Ada orang yang begitu tuh, duitnya banyak dikit aja terus pikirannya kawin lagi. Gak bisa dipercaya. Bakatnya itu neraka. Ada ya orang bakat neraka ya. Habis baru dapat duit sedikit langsung sombong. Jangan begitu. Itu istilahnya itu kampungan. Baru diangkat jadi pejabat dikit tuh sombong. Udah gak kenal sama tetangganya. Itu norak namanya. Itu error. Itu namanya malpraktek, malfunction. Mestinya manusia itu makin tinggi, makin merunduk. Masa kalah sama orang dunia itu peribahasa dunia loh. Makin tinggi seseorang, makin berisi, makin merunduk. Ilmu padi. Mestinya begitu. Masa sama orang dunia aja kalah? Banyak orang bilangnya Tuhan Yesus, tapi sama saudara sendiri pelitnya minta ampun. Jangankan saudara Pak, sama orang tua aja pelit banget. Ada seorang anak ya, dari kecil digedein. Orang tuanya bukan orang kaya, pas-pasan. Dia berusaha jualan ini, jualan itu. Digedein. Udah besar, udah kerja, punya gaji. Tapi dia bilang sama orang tuanya, Pak, aku belum bisa kasih. Karena apa? Karena gajiku belum besar. Oke. Dengan berjalannya waktu nambah gajinya. Pak, belum bisa kasih. Karena kos-kosanku naik juga. Dulu yang kecil, sekarang gedean dikit lah Pak. Berikutnya lagi, Pak pengen beli motor. Belum bisa ngasih ya. Habis motor,
Jadi manajer, mau beli mobil Pak. Jauh kos-kosannya. Berikutnya lagi, Pak aku punya pacar. Mau nikah, butuh duit banyak. Habis nikah, makin banyak Pak kebutuhannya. Mau punya anak. Lah sampai kapan? Kalau begitu terus. Akhirnya orang tuanya, ya, padahal makan aja susah. Akhirnya meninggal orang tuanya. Si anak di kuburan teriak-teriak nangis-nangis, nah itu. Kalau di kuburan yang paling kenceng itu biasanya itu. Nangisnya paling kenceng itu berarti. Selama hidupnya dia nggak sayang orang tua. Aduh, jangan ya saudara, itu malpraktek. Seorang anak itu harus perhatian sama orang tuanya, harus baik sama orang tuanya. Kan begitu harusnya. Itu etika dunia aja begitu, apalagi bicara iman. Ya, ada amin saudara? Emunah, emun. Itu artinya yang lain lagi adalah setia. Iman itu setia, nggak ganti-ganti. Iman itu setia dalam segala hal. Yang berikutnya lagi jujur. Orang iman itu cirinya salah satunya jujur. Emunah itu artinya jujur Pak. Sekarang banyak orang nyebar hoax di internet. Memfitnah ke kiri, ke kanan, nyerang nggak karuan. Tidak berhikmat sama sekali. Itu bukan orang beriman. Meskipun KTP-nya Kristen. Bukan. Orang beriman nggak begitu karakternya. Itu rusak itu karakter. Nyerang orang itu seneng banget gitu. Nggak tahu ada penyakit apa hari ini. Penyakit jiwa ini memang. Iya, nyerang orang kok seneng ya, heran. Yang luar biasa itu gini loh Bapak Ibu. Emunah itu artinya permanent official duty. Emunah itu artinya kita itu sebagai diberi tugas secara permanen, secara resmi. Jadi seolah-olah kita mengenakan seragam dari surga, tulisannya utusan surgawi. Ingat tuh, nanti bikin ya, bajunya dibordir, utusan surgawi. Biar kemana-mana ingat pas mau ngomong kasar, ya, ntar ya ganti baju dulu. Loh, aduh gimana nih. Ingat, kita punya pakaian yang tidak kelihatan. Utusan surgawi. Itu artinya iman. AMN, alif, mem, nun. Artinya itu. Kalau itu nggak diajarkan lah, terus bagaimana orang mau berubah? Dari AMN bisa akhirnya menjadi emet, bahasa Ibraninya. Itu artinya kebenaran. Kalau orang benar, hidup dalam kebenaran. Masih ingat nggak ada satu ayat, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Ya, sembuh dari apa? Apa cirinya orang yang sembuh? Oleh bilur Tuhan Yesus. Ayat itu kalau dibaca lengkap. Supaya kita, dia mati di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa, yang hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi orang yang telah sembuh itu adalah orang yang mati terhadap dosa, dan hidup untuk kebenaran. Itu salah satu ciri iman, kebenaran. Emet. Satu lagi, alef mem nun bisa jadi kata amin. AMN, amin. Amin artinya apa? Setuju? Setuju doang? Aku setuju sih Yesus Tuhan. Amin itu artinya, iya Tuhan, ku berikan hidupmu. Artinya langkah nyata, bukan cuma amin di mulut. Ada amin, saudara? Bener ya, udah ngomong amin, bener loh. Ngomong amin bener artinya bukan cuma di mulut. Amin, artinya lakukan. Itu. Nah, kalau kita bicara bahasa Ibrani sama bahasa Arab itu satu rumpun. Kan deket tuh, rumpun di sana. Emunah. Kita mengenal satu kata dalam bahasa Indonesia, serapan dari kata Arab, amanah. Hidup ini amanah. Amanah itu iman.
Amanah itu bagaimana kita hidup ini menjalankan tugas yang diberikan Tuhan. Itu amanah, iman. Kalau tidak, saudara malpraktek, malfunction. Manusia yang malfunction itu yang tidak, ciri-cirinya tidak seperti yang kita bicarakan ini. Jadi iman itu dalam arti sederhana artinya satu, percaya. Believe. Kedua, trust. Apa artinya trust? Aku mempercayakan diriku. Trust. Trust in God. Hidupku kuserahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk dipakai Tuhan. Arti lain lagi, to prove to be firm. Firm. Kuat. Stabil. Mantap. Gak goyang. Itu iman. Reliable. Kalau saudara orang beriman, saudara harus reliable. Bisa diandalkan. Dijadikan bendahara, tidak korupsi. Rapi. Dijadikan pembicara, pengkhotbah, khotbah yang benar. Reliable. Saudara ada yang mau punya pegawai, nggak melakukan tugasnya? Sama, emang Bapak mau punya anak yang nggak mirip Tuhan Yesus? Mirip Bapak satunya lagi. Siapa tuh mirip Bapak satunya? Siapa tuh? Iblis. Makanya Alkitab berkata, iblis bapakmu itu. Kamu tuh kayak sopo sih? Model hidup kok kayak begini. Bapak Ibu tahu nggak kalau ada anak kecil nuwakal banget gitu kan? Kan orang komentarnya gini, ini anak siapa sih ini? Gitu kan? Iya kan? Sama. Hidup kita juga gitu. Kalau orang ngakunya Kristen tapi nggak karu-karuan, ini anak siapa sih ini? Roh-roh jahat sama setan-setan tertawa. Ngeledek. Malaikat-malaikat gini. Ngakunya anak Tuhan tapi begini. Pelit sama sesama. Egois. Mata keranjang. Kasar mulutnya. Bocor. Apalagi ya. Aduh macam-macam deh. Kalau sebagai warga negara yang baik bagaimana kita? Kalau enggak malpraktek itu. Malfunction. Tidak berfungsi sebagai warga negara yang baik. Kalau di bumi aja kita nggak bisa baik, bagaimana mau jadi warga negara surga? Kalau di bumi aja etika dilanggar, bagaimana mau ke surga? Sorry ya, nggak ada surga buatmu. Orang yang suka melanggar etika itu, nggak ada. Kita bahkan bukan hanya beretika, kita seperti Tuhan Yesus harusnya. Berkarakter ilahi. Kalau etika masih begini, orang ini nggak sopan nih sama saya tinggalin. Masih begitu kalau etika kan? Tapi kalau berkarakter Tuhan Yesus, orang ini nggak sopan nih. Mungkin dia belum ngerti kebenaran. Kasihan dia. Itu beda. Bebannya itu mau menyelamatkan banyak orang. Beda, bukan soal etika, keadilan, bukan. Bebannya itu mau menyelamatkan banyak orang. Itu sebabnya kalau ada orang yang bersalah, kita nggak boleh menghakimi. Nggak boleh. Kita harus tolongin dia supaya keluar dari kesalahannya itu. Kecuali dia nolak. Kalau dia nolak, salahmu sendiri. Sudah ditawarin keselamatan, tidak mau. Ingat ya, hidup ini amanah. Emunah. Emunah itu bukan nama orang loh ya. Nanti orang lupa emunah itu siapa ya? Amanah. Oke. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, pertanyaannya sederhana sebenarnya. Apakah kita hidup malpraktek atau tidak? Itu pertanyaannya. Apakah hidup kita malfunction sebagai anak Allah? Tidak berfungsi sebagai anak Allah? Dalam bahasa Alkitab itu yang iman tadi ya. Ada istilah hamartia. Hamartia itu yang diterjemahkan dosa di bahasa Indonesia. Hamartia itu tidak sesuai dengan speknya, dengan rencananya, dengan yang normal, dengan yang seharusnya. Meleset, itu hamartia namanya. Meleset, error, tidak tepat. Nah itu, seseorang barulah sembuh dari kesesatannya kalau dia mulai tidak error.
Kalau dia seperti yang Tuhan inginkan, yaitu praktek sebagaimana anak Allah. Kalau enggak itu malpraktek namanya. Kalau dalam bidang medis bisa mati fisiknya, kalau ini binasa kekal. Kalau udah binasa kekal mengerikan, saudara. Kalau enggak, waduh, bagaimana itu? Saudara ingat enggak, kita diciptakan untuk apa? Kalau orang enggak tahu diciptakan untuk apa, ya terang aja hidupnya malpraktek. Mereka pikir diciptakan supaya kaya jadi sultan, supaya menikmati dunia ini, supaya terkenal. Malpraktek. Padahal ya, kita diciptakan Tuhan untuk kemuliaannya. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Di sisa umur hidup kita ini, yang singkat ini, mestinya begitu. Jangan kita masih malpraktek. Mari kita praktek sesuai yang Tuhan inginkan. Praktek hidup. Banyak orang tidak suka kalau saya bilang praktek. Iman itu gak usah praktek, Pak, gitu. Berarti agamamu beda sama agamaku. Oh, iman gak ada perbuatan, itu agama yang berbeda itu. Agama kita aja yang lain-lain perbuatan penting. Apalagi Tuhan Yesus. Jika seseorang hidup keagamannya tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang Farisi ahli Taurat, ia tidak masuk kerajaan surga. Itu terjemahan itu kurang pas. Hidup keagamaan seolah-olah apa? Berdoa, puasa. Bukan. Dikaiosune teks aslinya. Dikaiosune itu karakter, perbuatan, sedekah, jelas mengasihi itu. Konteksnya mengasihi. Kalau kamu tidak lebih benar dari orang Farisi ahli Taurat, kamu nggak masuk kerajaan surga. Itu jelas. Jangan mengabaikan perbuatan, saudara. Di internet khotbah saya kan dipotong. Pendeta ini mengajarkan keselamatan karena perbuatan. Dipotong dari jis gitu. Curang. Kalau kamu curang, iblislah bapakmu itu. Serius saya. Nah curang buat apa coba? Kan mestinya tampilin apa adanya dong. Wong clear banget, wong Alkitab ada. Kok kau berani ngelawan Alkitab? Iblis bapakmu itu. Ngapain kau baca Alkitab kalau kau pilih-pilih ayat? Ya, kita hidup sekali aja kok mau menyenangkan diri sendiri. Aneh kan? Yang penting aku menang debat. Untuk apa menang debat kalau ditolak Tuhan? Hidup sekali ini, tujuan kita cuma satu, supaya hidupku berkenan bagi Tuhan. Ya, berkenan itu artinya menyenangkan. Kan gitu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan Tuhan. Sebenarnya ya nggak susah sih mengingatkan seseorang. Asal seseorang rajin ikut khotbah yang benar, lama-lama dia bisa berubah. Nanti saudara kalau dia mulai miring sedikit gitu ya, mulai ini kumat. Bilang, jangan lupa menyenangkanmu. Kan gitu misalnya. Iya. Banyak orang kadang-kadang ya kalau emosinya keluar, dia ingin memuaskan dirinya sendiri. Udah lupa ingin menyenangkan Tuhan. Ingin menyenangkan, pokoknya aku puas. Waduh, udah pokoknya aku puas, waduh. Kalau dia jual, ku beli. Waduh. Waduh, gawat ya. Kalau orang udah emosi itu udah gawat.
Itu sebenarnya tanduknya udah keluar tuh. Cuma saudara nggak bisa lihat aja, saya bisa lihat ada tanduknya itu. Ya, saudara ya ingat ya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Sebenarnya kalau kita mengerti kebenaran dah, hidup kita berubah ya. Hidup ini jadi enak, jadi plong. Iya, serius. Biar uang nggak banyak, asal ada makanan, pakaian cukup. Damai sejahtera kita nikmati bersama keluarga, di dalam Tuhan, enak. Uang makin banyak, makin sengsara manusia. Alkitab mencatat begitu. Ya coba aja yang uangnya banyak, pikirannya gimana nih, ntar hilang lagi. Waduh, gimana nih perusahaanku 100 nih, gimana caranya? Makanya jangan punya perusahaan 100. Itu 100 sehari meeting aja. Gak selesai. Gak selesai, tiap jam meeting juga gak selesai. Banyak orang terikat oleh bisnisnya. Sehingga ia makin jauh dari Tuhan. Bahaya, saudara. Dulu waktu bisnismu gak besar, kau deket Tuhan, rajin terus, kepik. Kepik aja, jangan yang lain. Ketika bisnismu udah besar, udah gak pernah kepik, udah gak pernah WA-WA-an lagi. Kalau orang WA saya biasanya lagi masalah. Kalau lagi gak masalah gak pernah tuh WA. Halo Pak, apa kabar? Gak pernah. Begitu masalah, halo Pak. Aduh, saya udah, Nggak, bercanda. Nggak apa-apa. Lagi masalah juga nggak apa-apa. Nggak lagi masalah, lebih baik lagi. Iya dong, ya. Jadi, kalau uangnya banyak itu sebenarnya bagus, saudara. Sebenarnya bagus. Tapi seringkali yang terjadi adalah malah membinasakan. Dulu prakteknya udah bener hidupnya, setelah uangnya banyak malah malpraktek. Keliling dunia sewa jet pribadi. Sewanya MM-an loh, sewa jet pribadi itu. Tapi dia tidak terbeban loh. Sama pekerjaan Tuhan, sama orang miskin, sama saudara yang butuh anaknya sekolah gak bisa sekolah. Waduh, dia lupa Pak. Dia sewa hotel sehari 500 juta. Saya baru dengar loh ada hotel 500 juta, rupanya ada. Gak tahu kayak apa tuh. Ya kalau kau begitu ya gak apa-apa. Kau sewa hotel 500 juta. Tapi 100 M harus kau kasih pekerjaan Tuhan. 500 juta kasih gereja cuma 1 juta. Baiklah kawan. Saya nggak lagi pengumpulan dana loh ya ini. Bukan, ini menjelaskan kebenaran. Kalau kau kasih receh ke Tuhan, trik gitu. Baiklah kata Tuhan. Itu nggak perlu dibahas lebih lanjut. Kalau itu malfunction namanya. Percuma kau digede-gedein. Anak digedein sama orang tua pelit. Ini orang tua yang benar ya, kalau orang tua nggak benar ya lain lagi ceritanya. Pelit. Coba ya seandainya kau bisa ku kecilin lagi. Masuk lagi ke rahim, gak jadi lahir. Habis dilahirkan bukannya jadi berkat, malah menyusahkan orang tua. Capek gak nih? Dunia ini memang penuh dengan praktek-praktek yang jahat, yang malpraktek. Padahal firman Tuhan itu jelas loh. Yang diberi banyak dituntut? Iya. Seseorang tidak dituntut melebihi kekuatannya, enggak. Tidak. Misalnya gini, saudara dituntut ya. Bapak pokoknya bersalah. Kenapa tidak khotbah ke 10.000 orang di Irian? Enggak begitu. Enggak. Dituntut yang bisa dilakukan. Ya. Nah, tapi berlaku juga hukum yang bisa dipercaya ditambah-tambahkan. Jadi kalau dulunya bisa dipercaya dombanya 10, kalau bisa dipercaya banyak, makin banyak. Tapi bukan berarti jumlah banyak pasti benar. Sebab kepalsuan itu licik. Dia menyamar sebagai kebenaran, menjerat domba-dombanya Tuhan. Bisa juga. Itulah sebabnya saya sering berkata,
Mimbar ini untuk mencerdaskan jemaat. Supaya jemaat cerdas mengerti kehendak Tuhan. Supaya tidak mudah dibohongin oleh dunia ini. Sebab dunia ini sudah jahat. Ya, amin ya saudara. Malpraktek itu jangan dibayangkan cuma di dunia medis. Di segala profesi dan keadaan. Contohnya, saudara sebagai orang tua bisa jadi malpraktek loh. Orang tua bukannya mendidik anak dengan benar, mengasihi dengan benar, cuma minta duitnya terus. Ya, cuma minta duit anak, gak peduli sama anaknya. Ada yang begitu, ada. Itu malpraktek sebagai orang tua. Orang tua itu harus mendidik anaknya di jalan yang benar. Supaya mengenal Tuhan yang benar. Supaya nanti dia pun selamat. Kan begitu harusnya. Orang tua banyak yang malpraktek, tidak mendidik anaknya di dalam Tuhan. Ya, tentu saja dulu tidak mengerti, ya sudah. Yang sekarang belum terlambat, jangan malpraktek. Ya, Alkitab berkata, didiklah anakmu. Sewaktu ia duduk, sewaktu ia berdiri, sewaktu ia pergi, kemana saja didik. Didik dia di dalam Tuhan maksudnya. Begitu. Tapi tidak ada yang terlambat. Ketika seseorang sudah dewasa, baru mengenal Tuhan, baru mengenal kebenaran. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ada banyak orang terlambat bertobat, saudara. Ya, saya termasuk terlambat. Terlambat melayani Tuhan. Mestinya dulu dari muda ya. Tapi mungkin Tuhan biarkan saya keliling dunia dulu. Melihat dunia dulu. Baru, oh ternyata cuma begitu aja. Gitu. Baru saya ditaruh. Makanya saya yang tidak mau cepat-cepat mati. Saya kalau berdoa, ya Tuhan, tolong Tuhan, beri aku umur panjang. Bukan karena cinta dunia, bukan. PR-nya masih banyak. Dunia ini yang dilawan, dunia ini luar biasa jahatnya. Ngomong kebenaran diserang kiri kanan. Wah Tuhan, nanti aku minimal umur 90 Tuhan. 90 pun masih khotbah. Masih marah-marah. Itu sebabnya saudara, saya berusaha makan benar. Makan yang benar, makan yang sehat. Coba malpraktek nggak itu? Kalau kita diberi perut, diberi sehat semua, makannya sate babi 40 tusuk. Plus sate kambing 30 tusuk. Menguasinya segini. Malpraktek nggak itu? Malpraktek. Tapi kenapa dilakukan? Ya kan? Kita itu banyak sekali melihat hal-hal di dunia ini malpraktek loh. Anak nuntut orang tuanya soal harta, padahal orang tuanya masih hidup. Sesama saudara ribut di pengadilan, rebutan harta. Ini apa sih? Saya pikir dulu begitu-begitu waktu saya masih kecil, nggak ada lah, itu cuma sinetron. Nggak taunya beneran loh. Nggak taunya benerannya lebih parah dari sinetron. Masuk akal nggak itu? Jadi sinetron itu beneran tuh, ada benerannya ceritanya. Ya, aduh, tapi kita hidup ini bukan sandiwara loh. Ini panggung pertandingan, perlombaan yang diwajibkan. Setiap kita ikut perlombaan yang diwajibkan. Supaya sebelum kita menutup mata, kita sudah sembuh. Sudah sembuh dari malpraktek. Sudah mulai berfungsi, bukan malfunction lagi. Berfungsi sebagai anak Allah. Itu keinginan Tuhan. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebenarnya ya, kalau kita mau hidup bijaksana, kita harus sering merenung, saudara. Itu sebabnya setiap malam kan saya buat renungan malam tuh, pendek, cuma 4 menit. Setiap malam. Itu bukan karena saya kurang kerjaan. Itu justru saya sampai ngantuk-ngantuk aja saya buat tiap malam. Itu maksudnya ya, dari pesan pendek itu dapat sesuatu, tring gitu. Besok dengar lagi, tring gitu. Lama-lama lengkap. Sebab berubah itu tidak mendadak. Gak ada perubahan instan. Pelan-pelan. Saudara coba dengarkan di channelnya GSKI Peak ini.
renungan malam sebelum tidur. Sehingga tidur mengerti, damai, tenang. Ya. Bahkan pernah terjadi mujizat loh, mendengar renungan itu. Ada yang cerita sama saya, dia seumur hidupnya nggak bisa tidur, Pak. Nggak bisa tidur. Sampai pagi jam 3, jam 4 baru tidur. Dia dengar renungan ini malam-malam. Sekarang habis dengar renungan dia mulai ngantuk katanya. Bagus. Tapi jangan belum mendengar sudah ngantuk. Nanti dengar judulnya aja terus ngantuk dia. Nanti saya kirimin renungan, ting, langsung ngantuk dia. Bukan, dengar dulu, nah baru dia tenang rupanya. Rupanya banyak orang itu banyak pikiran. Kalau dia tenang, pasti bisa tidur. Ya, aduh, dunia ini seandainya ya, bisa dipersingkat gitu lebih baik. Banyak orang malpraktek, dan herannya sengaja lagi malprakteknya itu. Kalau dikasih tahu ya, bro kau jangan kasar begitu bro. Gak bisa, aku dari sononya emang begini. Dari sononya katanya. Oh kamu dari sononya memang ke neraka nanti ya. Kok dari sononya? Diajarin gak mau. Jangan mengeraskan hati. Kita hidup cuma sekali, jadilah yang bijaksana. Ya, hikmat itu penting, saudara. Makanya belajarlah online Bible study juga, yang urut setiap Rabu malam. Kalau nggak ikut Rabu malam online, mulai besoknya Kamis pagi sudah ada di YouTube kita channelnya. Diikuti terus saja. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak sempat sekolah teologi, ikuti saja online Bible study. Itu lebih detail dari sekolah teologi. Tanya saudara-saudara yang pernah sudah ikut. Ikut 6 bulan aja, ada pengaruhnya nggak? Coba rasakan sendiri. Kalau tidak ada pengaruhnya, jangan diikuti terus. Lah buat apa? Kan nggak guna dong. Kalau nggak ada guna ya jangan, saudara. Tapi kalau ada gunanya, silahkan diputuskan mau lanjut apa enggak. Tapi jangan gini, lihat judulnya doang, udah tahu Judulnya udah tahu katanya. Banyak orang itu aneh loh Pak. Belum tahu, merasa tahu. Ditanya ya, kau udah nonton itu belum? Film itu. Jelek itu. Tahu dari mana? Udah nonton? Belum. Loh, belum kok jelek itu gimana ya? Sama. GSK itu sesat itu. Sesatnya di mana bro? Mulai mikir ya, di mana ya? Yo, pokoknya sesat gitu. Loh iya, banyak sesatnya. Kalau banyak sebutin satu aja. Loh kalau banyak kan gampang nyebutinnya. Satu aja dia mikir kayak ujian aja. Gak ketemu juga jawabannya. Pokoknya gitu. Ya udah kalau pokoknya kau ke neraka juga. Main pokoknya enak aja. Kalau sesat kasih tahu. Jadi kita bisa belajar juga kan. Oh iya ya salah ya gitu. Iya, yang benar kan begitu. Kalau aku salah, aku ikut yang benar. Tapi kalau aku benar, kau ikut yang benar. Kan gitu. Hidup cuma sekali ngapain sih? Apa yang dicari dalam hidup ini? Iya kan? Makanya banyak orang itu nggak mengerti kehendak Bapa di surga apa. Kenapa? Karena tidak belajar firman. Baca satu ayat lalu dipikir-pikir sendiri. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari kanker. Sembuh dari apa lagi? Nggak punya jodoh. Sembuh dari apa lagi ya? Nggak punya rumah. Dikarang-karang sendiri. Padahal ayatnya jelas maksudnya apa, sembuh dari apa. Jadi enteng jodoh nih, loh malah jodoh. Makanya banyak nubuatan palsu juga. Nubuatan kok jodoh. Nubuatan kok karir. Apa bedanya sama tukang ramal? Dukun, sama. Kalau ke dukun kan nanya rezeki. Rezeki itu kan berkat kalau bahasa rohaninya. Sama aja, ya. Kalau seseorang tetap mengerti tapi dilakukannya, dilanggar terus, dosanya tetap kekal, gak ada ampun lagi. Yohanes 9 ayat 41 itu. Jika kamu tahu, tetap kamu lakukan, dosamu tetap kekal. Beda sama orang yang tidak tahu. Tidak tahu nih, oke, kalau gak tahu belajar. Udah tahu kau sengaja, dosamu kekal berarti.
Manusia macam apa yang kita jalani sekarang ini? Apakah kita sedang praktek jadi anak Allah? Ataukah sedang praktek malpraktek? Ngakunya anak Allah, tapi kelakuannya bukan anak Allah. Waduh. Ya. Makanya Tuhan, beriku mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Mesti gitu. Kebutuhan kita yang paling primer itu apa? Harus didefinisikan. Banyak orang kebutuhannya itu kalau ke gereja dapat berkat ya pokoknya. Salah, meleset, malpraktek itu. Kebutuhan kita yang paling utama itu Tuhan. Dan kebenarannya tentu saja. Yang lain-lain tentu kita lakukan. Kalau kita mengerti Tuhan dan kebenarannya, Tuhan bersama kita. Kita kerja pasti kerja yang benar, pasti. Kita belajar pun belajar yang benar. Jadi orang tua yang benar. Semuanya jadi benar di dalam Tuhan, tidak malpraktek lagi. Ya. Banyak orang prioritasnya beda. Mengejar kekayaan, mengejar kesenangan-kesenangan pribadi, mengejar harta dunia, mengejar nafsu seksnya. Gak karu-karuan gitu dunia ini. Itu orang yang tidak mengerti. Makanya kalau kita mau berhikmat, kita harus tahu yang paling kubutuhkan. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Mestinya yang benar, setiap kita harus tahu tempat kita di dalam pekerjaan Tuhan itu apa. Jangan begini, aku jemaat biasa Pak. Gak ada fungsinya dalam pekerjaan Tuhan. Salah. Setiap kita harus cari posisi kita apa di pekerjaan Tuhan. Tidak semua jadi pengkhotbah tentunya. Tidak semua jadi pemusik. Ada WL. Jemaat harus berfungsi utuh di hadapan Tuhan. Jangan jemaat pasif. Jemaat pun harus berfungsi secara utuh, maksimal untuk Tuhan. Cari, digumuli, Tuhan apa yang harus kulakukan. Yang uangnya triliunan, jangan pelit. Kamu pasti binasa. Ini bukan soal uang, soal karakter. Padahal ada banyak yang bisa kita perbuat loh. Buat sekolah yang murah, yang mengajarkan kebenaran rohaninya. Buat rumah sakit yang murah. Buat apa lagi? Panti jompo, orang-orang tua itu kasihan loh. Kalau udah tua itu disia-sia anak kebanyakan Pak. Apalagi kalau anaknya udah pergi semua ke luar negeri sendirian. Lu kasihan. Kalau mau bayar mahal. Mesti bikin yang benar, yang ada rohaninya benar. Ya tapi itu terlalu ideal sih. Dunia ini gak begitu. Sebenarnya ya, ini terus terang aja ya. Kalau orang uangnya triliun, bunganya berapa sebulan? Ratusan M loh Pak. Ratusan M. Ratusan M itu bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan loh. Iya sebenarnya. Tapi gak ada yang tergerak. Baiklah kawan.
surga nanti sepi. Banyak yang masuk neraka. Kalau tidak bertobat. Ya, jangan salah kalau tidak bertobat. Kalau bertobat ya nggak masalah. Kan begitu. Yang aneh itu kita itu disetting jadi anak Allah loh. Bene Elohim. Tapi prakteknya bukan Bene Elohim. Prakteknya jadi anak yang lain. Malpraktek. Kita kalau selama ini mendengar kata malpraktek itu kayaknya, waduh gitu ya, jahat gitu ya. Padahal diri sendiri sering malpraktek. Bukan sebagai dokter, sebagai anak Allah malpraktek nggak? Sudah dilakukan belum? Sebagai orang tua, sudah lakukan belum mengasihi anak, didik anaknya dalam kebenaran? Sebagai suami mengasihi istri nggak? Sebagai istri melayani suami nggak? Ayo, yang simpel-simpel saja, gak usah rumit-rumit, yang gampang dulu aja. Ayo, coba. Uangmu untuk apa selama ini? Nah, gitu aja, sederhana. Kalau mau ngetes itu gampang sebenarnya. Makanya masih adakah idealisme di zaman ini? Memangnya kita harus ideal ya, Pak? Iya. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Itu Bapak Ibu kalau di rumah ya saudara ya baca dari ayat 1 sampai 47. Nah 48 itu kesimpulannya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Apa artinya ini? Banyak orang dokter-dokter teologi ngomongnya begini. Gak bisa manusia kok disuruh sempurna. Loh makin sekolah makin apa? Tohola. Makin sekolah bukan makin bener. Nggak bisa katanya. Loh, pasti salah mengerti dia. Kamu harus sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Maksudnya apa? Bukan kita disuruh sempurna seperti Bapak yang bisa nembus tembok, yang maha kuasa. Bukan. Bapakmu itu sempurna, kamu juga harus sempurna. Maksudnya gitu loh. Sempurna sebagai apa? Sebagai Bapak? Bukan. Sebagai anak Bapak. Sebagai manusia. Itu maksudnya, bisa nggak? Bisa. Saya kasih contoh sederhana ya. Kalau sempurna dalam hal mulut, bagaimana caranya? Jangan bocor mulut. Jangan ngomong sembarangan. Ngomong itu yang berkat, ngomong itu yang kebenaran. Itu artinya mulutnya sempurna. Sesuai kehendak Tuhan. Nah, itu soal mulut. Nah, soal lain-lain lagi. Makanya ada banyak hal. Sempurna itu harus dikejar. Mulutku sudah oke sekarang. Sekarang yang lain, soal nulis di internet. Gatel tanganku ini. Kalau nggak nyerang orang. Waduh, wah something wrong tuh. Oke, berhenti. Apalagi, mataku suka jelalatan. Wah, berhenti. Nah, mulai satu-satu sempurna tuh. Begitu caranya, bukan langsung sempurna, nggak bisa. Ya lemes lah kalau langsung seluruhnya sempurna. Pelan-pelan, tapi makin hari makin maju. Sampai suatu hari tidak bisa buat dosa lagi. Jadi orang benar itu sebenarnya bukan gini. Aku sebenarnya bisa buat dosa tapi aku nggak mau. Bukan. Nanti kalau sudah sempurna, aku tidak bisa buat dosa lagi. Aku tidak doyan dosa. Ibarat saya disuruh makan lemak binatang. Dibayarin juga nggak mau. Kenapa? Nggak doyan. Mestinya kita begitu, kalau lihat dosa, nggak doyan aku. Itu mestinya. Ini belum ditawarin, nyari-nyari. Nggak dipelet, lengket. Ingat, makin hari kita, waktunya makin pendek. Kita harus makin sempurna. Jaga mulut. Mulut kita untuk bicara yang benar. Jadi berkat. Jaga mulut ini kalau makan minum yang benar. Jangan asal-asalan makan. Bergerak sedikit dimakan. Gawat deh. Makan itu ada yang kotor, ada yang bersih. Di kitab imamat disebut haram halal. Memang tidak ada yang haram. Semuanya boleh. Tapi ada yang bersih, ada yang kotor. Pilih yang mana? Kan begitu. Pernah ya suatu hari ya.
Diceritain nggak ya? Pernah ada teman saya suka makan, tapi jangan deh. Ada sejenis ikan. Suka makan itu. Saya bilang itu kotor loh. Makanannya aja kotor. Enggak, enak. Suatu hari dia beli dari pasar. Pas mau dia goreng dibuka, isinya itu. Kok ngerti ya? Isinya itu, wah, muntah-muntah dia. Habis itu dia nggak mau makan itu sampai hari ini. Ingat itu. Masa sih mesti mengalami dulu baru bertobat? Jangan dong. Ya, jangan. Dosa itu bayarannya mahal. Mulut jaga makan minum. Katanya mau sehat. Nanti ya, para istri kalau lihat suaminya makan sembarangan, ingetin. Papa, malpraktek, Pak. Biarin. Ingetin lagi, Papa, sudah bosan sama aku ya, Pak. Mau cepat-cepat mati ya. Banyak orang itu yang nggak merasa sebenarnya sedang bunuh diri dengan sendok garpunya. Ketika makan sembarangan itu sebenarnya bunuh diri. Cuma bunuh dirinya nggak cepat, agak lambat. Sebab apa yang kita makan kita pasti tuai suatu hari. Makanya jangan makan sembarangan. You are what you eat. Orang yang makannya sembarangan bahaya. Jangan ya. Tubuh kita ini milik Tuhan. Tubuhmu bait Allah. Tidak untuk selingkuh, tidak untuk makan sembarangan, untuk hidup suci, yang bersih, yang jadi berkat jadi contoh bagi banyak orang. Begitu ya. Amin gak nih? Oke. Apapun profesi saudara, terutama yang dibutuhkan oleh masyarakat, jangan malpraktek. Dunia ini butuh manusia-manusia Allah, pengacara yang benar, dokter yang benar, guru yang benar, gembala yang benar, ibu rumah tangga yang benar, suami yang benar, anak-anak yang benar, menantu yang benar, mertua yang benar. Semua. Mau kaya, mau miskin, gak masalah. Tapi yang benar hidupnya. Jangan malpraktek, saudara. Jangan nunjuk orang lain, itu malpraktek tuh diri sendiri. Malpraktek atau tidak. Ya. Sebagai anak Allah, prakteklah sebagai anak Allah. Kalau tidak, semua sia-sia. Semua ini akan berlalu sangat cepat. Tidak lama hidup kita. 10 tahun lagi mungkin sebentar lagi. Sebentar lagi, Christmas lagi. Betul gak? Setelah Christmas, New Year. Setelah tahun baru, Paskah lagi. Setelah Paskah, gitu lagi terus. Itu cepet sekali. Kapan ya kita ngadain itu ya? Retreat jemaat rame-rame gitu ya. 200 orang kemana gitu. Ke Bogor atau ke Sentul supaya makin dekat. Ya, makin dekat itu bisa jadi kayak keluarga enak. Bapak Ibu jangan sungkan menghubungi kami tim-tim pelayan Tuhan. Kalau ada bisa konseling, bisa macam-macam. Ya, sorry nggak bisa macam-macam. Ntar dipotong, ini ngajarin macam-macam nih pendeta itu. Aduh, zaman sekarang bahaya ngomong. Aduh. Oke, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa. Ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempat dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Musik saja. Saudara, mari kita renungkan baik-baik hidup kita. Mungkin kita tidak hidup 100 tahun lagi. Mungkin tidak akan panjang, kita tidak tahu waktunya.
Tapi kita harus pastikan kita jangan hidup malpraktek, malfunction. Jangan hidup kita tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Siang ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita kembali kepada tujuan semula Tuhan menciptakan kita, yaitu berkenan bagi Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi sesama, menyelamatkan banyak jiwa melalui hidup kita. Dunia butuh pertolongan, saudara. Dunia ini gelap, jahat. Banyak orang membutuhkan pertolongan kita. Jadilah alat di tangan Tuhan. Mengertilah kehendak Tuhan, saudara. Bahwa kebutuhan kita yang utama adalah berkenan bagi Tuhan. Amin ya. Nyanyikan dengan tulus dari awal, saudara. Tiada yang lebih kubutuhkan. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya, selesaikan sampai akhirnya, selesaikan sampai akhirnya, selesaikan sampai akhirnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh memanggil Bapa. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami, menjadi hidup nyata dalam praktek sehari-hari. Terima kasih Tuhan, mohon pakai gereja-Mu di tempat ini untuk menjangkau banyak jiwa, menyelamatkan banyak jiwa dari kesesatan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Engkau berkati satu persatu, keluarga besarnya juga, agar mereka boleh melayani Engkau sampai selama-lamanya. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada, Engkau berkati satu persatu juga keluarga besarnya, agar mereka tetap di dalam Tuhan, setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Engkau berkati mereka agar mereka jadi berkat kemanapun mereka pergi. Terima kasih. Sebelum kami sudahi pertemuan ini, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat turun atas kita semua. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah.
pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.